Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian tafsir Al-Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 43 sampai dengan 45 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa aqimu lan padha jumenengono sapa sira kabeh ya Bani Israil. Ini melanjutkan ayat sebelumnya. Allah menghitabi Bani Israel. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Al-ayata. Di dalam ayat ini mereka Bani Israel, yaitu auladi Yakub, putra-putra anak cucunya Nabiullah Yakub, yang dikenal dengan Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Di Madinah itu banyak penduduk Madinah waktu itu dari kelompok atau golongan orang-orang Yahudi. Mereka diseru oleh Allah, diperintah oleh Allah, wa aqimu as-shalah. Wa aqimu lan padha jumenengono sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atu lan padha nekanono sapa sira kabeh ya Bani Israil az-zakata ing zakat. Warka'u lan padha salata ae sallu. Padha salata sapa sira kabeh Bani Israil ma'ar raki'in, dalam sertane pira-pira wong sing salat, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka juga diperintah agar salat berjamaah bersama Rasulullah, bersama para sahabat. Warka'u ma'ar raki'in. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Atamuruna, apa ta padha perintah sapa sira kabeh ya Bani Israil annasa ing pira-pira manusa. Annasa ing pira-pira manusa bil birri, perintah bil birri kelawan lakoni kebagusan, bil birri kelawan amal bagus. Maksudnya ini perintah iman. Ini ayat diturunkan kepada para tokoh-tokohnya Bani Israel waktu itu.
tokoh-tokohnya Bani Israel atau ulamanya lah, ulamanya orang-orang Yahudi yang tahu tentang Taurat, tahu kebenaran Al-Quran. Ini para ulamanya Yahudi menyuruh orang-orang, yaitu ya sesama Yahudinya yang awam, disuruh agar iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama Yahudi ini tahu benar, tahu bahwa iman kepada Rasulullah, iman Al-Quran itu hak, itu bagus, benar, karena itu juga ditegaskan dalam kitab Taurat. Akhirnya mereka juga menyampaikan itu perintah kepada para kerabat-kerabatnya supaya mengikuti petunjuk-petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka para tokohnya Yahud, para ulamanya nggak mau mengikuti, nggak mau anut, nggak mau taat sama Rasulullah, malah berseberangan, kontroversi. Tapi mereka tokoh ulama Yahud ini menyuruh kerabat-kerabatnya untuk mengikuti Rasulullah. Namanya mereka perintah kebaikan, tapi nggak mau mengamalkan apa yang mereka perintahkan itu. Maka ini terus singgung dalam ayat ini, mereka disentil gitu loh. Disentil Allah. Atakmuruna. Apa pada perintah. Ini istifhamnya disebut istifham ingkari. Ingkar lho, kowe ngakon wong kebaikan kok ora gelem nglakoni dhewe, diingkari. Atakmuruna apa ta perintah? Sapa sira kabeh Bani Israil, annasa ing pira-pira manusa bil birri, perintah kelawan bagus, yaitu perintah ngongkon iman kepada Rasulullah, bil iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tasauna anfusakum, wa tasauna lan lali utawa ninggal etat rukuna. Wa tasauna lan lali ninggal sapa sira kabeh Bani Israil anfusakum ing pira-pira awakira kabeh. Jadi mereka menyuruh kerabat-kerabatnya supaya iman kepada Rasulullah, sementara diri mereka sendiri nggak mau mengikuti, namanya meninggalkan, dirinya ditinggalkan, anfusakumnya dilupakan, nggak diperhatikan. Qala Allah Ta'ala wa antum hale utawi sira kabeh, wa antum hale utawi sira kabeh ya Bani Israil, tatsluna iku padha maca, tatsluna iku padha maca sapa sira kabeh Alkitabah ing kitab Taurat. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah ini masih berpegang teguh kitab Taurat. Mereka meyakini kebenaran kitab Taurat itu. Dan di dalam kitab Taurat itu juga ada janjinya Allah agar semua Bani Israel ketika nanti di akhir zaman berjumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kitab Al-Quran diturunkan, mereka dituntut, diperintah oleh Allah untuk iman, agar iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, iman Al-Quran. Dan ini diyakini kebenaran itu. Akhirnya para ulamanya Yahudi, tokoh-tokohnya ini menyuruh kerabat-kerabatnya, ayo semuanya harus mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad. Muhammad itu benar itu. Kamu laksanakan itu perintah-perintahnya Muhammad itu. Sementara diri mereka sendiri nggak mau mengikuti Rasulullah, namanya melupakan,
dirinya atau meninggalkan dirinya. Wa tangsauna anfusakum. Sementara mereka wa antum tatlunal kitab. Mereka tokoh-tokoh ulama Yahudi itu tadi baca kitab Taurat, tahu apa yang terkandung dalam Taurat dan tahu bahwa Taurat itu benar dan juga dibenarkan Al-Quran. Sehingga mereka harusnya kalau konsisten harus mengikuti petunjuknya Rasulullah juga. Harus iman Rasulullah, iman Al-Quran juga. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Maka di ujung ayat ini dikatakan oleh Allah, afala taqilun. Apa ta ora padha angen-angen sapa sira kabeh. Kalian itu nyuruh orang lain supaya berbuat baik, supaya iman pada Rasulullah, iman Al-Quran. Loh, sementara diri kamu enggak mengikuti apa yang kamu ucapkan. Padahal kamu juga tahu bahwa apa yang kamu sampaikan itu benar. Loh, apa kamu enggak mikir gitu loh? Afala taqilun. Jadi ini kan namanya ironis tuh, ironis. Udah tahu hak, loh malah ditinggalkan. Orang lain disuruh mengikuti hak, dirinya enggak mau mengikuti. Itu namanya kan ironis. Afala taqilun. Apa ta ora padha angen-angen sapa sira kabeh. Nah, ini kalau bahasa Jawanya itu sarung plekat didondomi. Tahu sarung plekat kan? Sarung plekat itu sarung batik ini lah. Ini namanya sarung plekat. Didondomi. Artinya apa? Iso nasihat, ra iso nglakoni. Dan ini banyak terjadi tidak hanya di kalangan orang-orang Yahudi tok. Ya di mayoritas manusia. Manusia itu pada umumnya ngakon baik itu senang bisa, tapi melakukan kebaikan berat. Namanya atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ini atakmuruna kan pertanyaan, namanya istifham. Bukan dimaksudkan Allah tuh nggak tahu apa kriteria atau karakternya mereka. Kemudian Allah tanya atakmuruna, bukan itu maksudnya. Ini istifhamnya namanya istifham ingkari. Karena apa? Mereka itu melakukan perintah kebaikan tapi enggak mau melakukan sendiri. Jadi diingkari itu tindakan mereka. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wasta'inu lan padha goleka pertolongan utlubu al-ma'unata wasta'inu lan padha goleka utawa numpriya pertolongan sapa sira kabeh ala umurikum. Kita hidup di dunia ini kan sering menghadapi problematika hidup, permasalahan hidup itu selalu datang silih berganti. Nah, ketika kamu menghadapi kesulitan hidup, maka ini Allah menyuruh agar kamu mencari pertolongan, golek maunah, wasta'inu lan padha golek sapa sira kabeh, numpriya pitulungan sapa sira kabeh. Utlubu al-ma'unata. Bisabri kelawan sabar.
bisa beri kelawan sabar. Caranya menghadapi kesulitan hidup ini jangan langsung putus asa, frustasi, mudah bosen. Harus sabar. Di sini dijelaskan dalam tafsirannya yaitu dengan cara berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa menekan nafsu, menekan syahwat. Syahwat ini kan nafsu kita, ini loh diri kita. Diri kita ini ketika menghadapi kesulitan ini ingin segera bebas gitu loh. Akhirnya ditinggalkan itu kesulitannya. Nah, namanya nggak sabar. Nah, untuk menekan diri supaya dirinya ini tenang, fokus menghadapi masalah, caranya dengan sabar, ditafsiri di sini dengan puasa. Karena puasa itu bisa menekan syahwat, emosional nafsu. Washolati lan kelawan sholat. Nah, sholat ditutur secara spesifik atau secara sendiri. Ini maksudnya sholat itu sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika menghadapi kesulitan, Rasulullah itu segera melakukan sholat. Ini dalam hadis diceritakan bahwa Rasul ketika menghadapi masalah kesulitan badara ila sholati, langsung cepat-cepat melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat itu bisa mendatangkan kekhusyuan, bisa mendatangkan suatu ketenangan, khusyuk, konsentrasi, fokus. Jadi caranya dalam kehidupan sehari-hari kita ini kalau menghadapi kesulitan hidup, ya pas aja problematika hidup. Urusan bisnis, urusan pendidikan, urusan ekonomi, urusan akhirat, ibadah dan lain sebagainya kok sulit, enggak mudah terlaksana. Caranya sabar dan laksanakan sholat. Ini sarana dan prasarana untuk mencapai sukses, untuk menyelesaikan problematika hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa innaha lan satemene salat. Wa innaha lan satemene salat lakabiratun iku yektine abot. Ya Allah. Ini ditegaskan dalam ayat ini wa innaha pakai inna. Sungguh sholat itu suatu amal yang berat. Dia tahu adzan loh. Sudah subuh tong udah mendengar loh. Malah tambah dirapeti itu selimutnya. Sampai akhirnya matahari terbit. Bahkan matahari sudah sepenggala lebih loh. Belum sholat juga. Berat itu namanya. Enggak tidur enggak apa, di depan layar TV loh. Dia tahu adzan hayyala shalah. Enggak dibunuh itu TV-nya. Masih antara ini acaranya bagus ya. Nah, sholat ini berat. Wa innaha lakabiratun. Kita tahu ada adzan, ada waktu datang. Masih juga main game, main apalagi YouTubean dan lain sebagainya. Harusnya semua itu ditinggalkan. Cepat melaksanakan ibadah sholat. Tapi nyatanya ini juga berat. Sesuai dengan ayat ini ditegaskan wa innaha lakabiratun wa innaha lan sak temene sholat lakabiratun iku yakti abot. Banyak kan orang yang ngaku muslim, tapi gimana prakteknya? Sholat aras-arasan jamaah apalagi. Sholat nggak dilakukan, ditinggal. Dia tahu kalau sholat tuh kewajiban individu fardu ain. Tapi juga banyak di antara kita, di antara manusia yang
meninggalkan sholat. Karena sholat itu abad. Padahal nggak bongkok, nggak gotong loh. Tapi nyatanya juga gitu. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Kejaba ing atase pira-pira wong sing khusyuk. Illa alal khashiin. Kejaba ing atase pira-pira wong sing khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Di sini dikatakan asakinina ila ta'at. Dalam tafsirannya dijelaskan asakinina ila ta'ati. Orang yang sudah fokus, konsentrasi, tekun melakukan taat pada Allah, taat Rasulullah. Ini bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat tuh nggak abot, nggak apa. Nggak berat. Bahkan kalau belum sholat rasanya hidup ini gelisah. Rasanya nggak tenang. Jiwa ini bergejolak terus. Tidur juga nggak nyenyak. Tapi begitu udah sholat, plong, nah enteng. Jadi sholat ini sungguh sangat berat. Wa innaha lakabiratun. Kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk, maka sholat ini enggak kabirah, enteng. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kelompok orang-orang yang khusyuk, yang tekun melaksanakan ibadah, taat kepada Allah, taat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Saya lanjutkan satu ayat lagi sampai 46. Satu ayat lagi, ini pendek ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ayat yang ke-46 ini menegaskan khashiin. Orang-orang yang khusyuk, yang ibadahnya, taatnya kepada Allah, itu enggak ada rasa berat, enggak ada apa. Karena nafsunya sudah dilepas, ditinggalkan. Nafsu itu, Masya Allah, musuh bebuyutan. Nafsu ya diri kita sendiri ini. Diri kita ini, nafsu kita ini musuh itu. Musuh kita. Di ayat yang lain Allah bilang, Innan nafsala ammaratum bisu. Sungguh, bahwasanya nafsu, ya diri kita ini, diri kita masing-masing. Itu suka menyuruh hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, yang negatif. Apa itu halnya? Ya pokoknya menyimpang. Suruh taat gak mau taat, suruh sholat gak mau segera sholat, suruh puasa gak mau puasa, suruh zakat gak mau zakat. Ini namanya menyuruh hal-hal yang negatif. Dan itu yang menyuruh diri kita sendiri. Wah, iman-iman uang segini disodakohkan, ditabung biar cepat kaya, besok untuk kaji, untuk umroh dan sebagainya. Nafsu itu, bisik-bisikannya seperti itu. Kelihatannya mengarahkan kepada kebaikan, tapi nyatanya itu tipu daya aja. Menipu. La ammaratum bisu. Nah, maka hati-hati dengan nafsu. Dengan diri kita masing-masing. Diri kita ini, ya nafsu itu bersama kita. Siang malam makan minum tidur bersama nafsu juga. Maka waspadalah dengan nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Alladzina rupane wong akeh. Ini kriteria khashiin. Alladzina rupane wong akeh yadunnuna kang padha yakin. Ayo kinuna. Sapa alladzina ya yadunnuna kang padha yakin.
sapa alladzina annahum ing sak temene alladzina mulaqu rabbihim iku pira-pira wong sing tetemu pangerane alladzina bil ba'ti. Mulaqu rabbihim iku pira-pira wong sing tetemu pangerane alladzina. Jadi kriteria khasyiin, orang-orang yang khusyuk, yang taat kepada Allah, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa males dan lain sebagainya, enteng, mudah, nggak berat, nggak apa. Yaitu orang-orang yang yakin, hakol yakin. Yakin bahwasanya mereka akan berjumpa Allah, akan bertemu Tuhan mereka bil ba'ti yaumal qiyamah. Karena mereka yakin, hakol yakin, jadi hidup ini menjadi semangat taat pada Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa annahum lan sak temene alladzina ilaihi maring rabbihim raji'un iku pira-pira wong sing bali maring rabbihim fil akhirah, besok ing dalem akhirat. Jadi kriteria khasyiin tadi, wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin, bahwasanya sholat ini berat sekali sholat. Paling berapa menit sih? Kalau sholat subuh kan 2 rakaat. Ya sekitar 10 menit dah selesai. Itu kalau sedang. Kalau kita laksanakan dengan cepat, nggak ada 10 menit. Paling kurang dari 10 menit. Tapi nyatanya berat juga. Sudah tahu hayya 'alas shalah, sudah tahu as-sholatu khairum minan naum. Kita mendengar as-sholatu khairum minan naum. Loh, malah naumnya diperpanjang, dilanjutin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berat itu nyatanya. Loh ini loh, orang-orang yang khusyuk itu nggak ada berat, nggak ada apa. Bahkan sebelum ada adzan, sebelum ada panggilan sholat, mereka sudah mempersiapkan diri. Sudah berangkat menuju masjid jamaah, menuju mushola jamaah. Ini orang yang khusyuk. Mereka itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin, hakul yakin bahwa mereka akan berjumpa Allah, berjumpa Tuhan mereka. Dan juga yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah besok fil akhirah, untuk mendapatkan Masya Allah balasan nikmat minallah azimah, nikmat azimah minallah. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, sehingga kita masuk kelompoknya orang-orang yang khasyiin, yang benar-benar taat takwa pada Allah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita besok semuanya bisa berjumpa kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan yang nikmat. Semua keluarga kita juga ila yaumil qiyamah, semua sahabat-sahabat kita, kekasih kita, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Qala wallahu a'lamu bissawab. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.